Nama saya Hadi Narendra Putra dengan NIM 444422001 dari kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kadar air dengan metode termovolumetri. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan apa itu air. Air adalah senyawa kimia yang terdiri dari dua atom hidrogen yang terikat dengan satu atom oksigen dan H2O. Nah, air adalah zat yang sangat penting bagi semua makhluk hidup. Lebih dari 70% permukaan bumi ini terdiri dari air. Dalam kehidupan manusia, air sangat penting untuk kehidupan sehari-hari, dipergunakan dalam aktivitas seperti minum, kemudian mandi, dan juga aktivitas seperti menyirami tanaman. Air memiliki beberapa bentuk, yaitu ada 3. Yang pertama tentunya adalah bentuk cair. Yang kedua, ketika air mengalami penguapan, air akan berubah menjadi bentuk gas, yaitu berupa uap air. Kemudian yang ketiga, ketika air mengalami pendinginan, air akan berubah menjadi bentuk padat, yaitu dalam bentuk es. Dalam pangan, air merupakan kandungan yang paling penting karena mempengaruhi penampakan, tekstur, serta cita rasa dari pangan tersebut. Nah, air dalam pangan ini terbagi dari 2, yaitu yang pertama adalah air terikat dan air bebas. Air bebas adalah air yang terdapat dalam antara ruang sel atau pori-pori pada bahan pangan tersebut. Sedangkan air terikat adalah air yang terikat dengan bahan pangan tersebut, sehingga terikatnya dengan sangat kuat sehingga tidak dapat dihilangkan dengan perlakuan apapun. Nah, kemudian kita masuk ke dalam kadar air. Kadar air adalah banyaknya air bebas yang terdapat dalam bahan pangan atau dalam pangan. Kadar air dapat dinyatakan dengan 2 cara, itu dengan cara kering dan juga cara basah. Pada cara kering dilakukan dengan perbandingan antara berat air dalam bahan pangan dengan berat kering atau berat bahan setelah dilakukan pengeringan. Sedangkan cara basah adalah dengan perbandingan antara berat air dalam bahan pangan dengan berat bahan itu sendiri. Kemudian kita masuk ke dalam metode analisis kadar air. Metode analisis kadar air ini terdapat 4 jenis. Pertama adalah metode termogravimetri atau pengeringan. Yang kedua adalah termovolumetri atau metode destilasi. Kemudian ada metode kimiawi dan juga metode fisis. Pada kali ini saya akan menjelaskan metode termovolumetri atau metode destilasi. Nah, metode termovolumetri ini adalah teknik analisis kadar air menggunakan penguapan atau destilasi yang memanfaatkan perbedaan suhu titik didih antara air dengan suatu pelarut. Prinsip metode ini adalah menguapkan air dengan penambahan pelarut dengan titik didih lebih tinggi dan massa jenis lebih rendah. Kemudian saya akan menjelaskan contoh sederhana dari alat untuk melakukan analisis kadar termovolumetri. Pertama, di bawah sini ada boiling flash atau labur ukur yang disambungkan menuju kondensor, dan kondensor akan turun ke bawah untuk mengeluarkan hasilnya berupa kadar air nanti yang akan ditampung pada sebuah gelas beker. Kemudian di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari metode termovolumetri ini. Dengan sampel yang digunakan adalah berupa air saja, karena kita membahas tentang kadar air ya, biar lebih simpel. Dengan titik didihnya adalah suhu titik didihnya adalah 100 derajat Celcius, dengan massa jenisnya adalah 1. Kemudian menggunakan pelarutnya berupa toluena dengan titik didihnya yaitu 110 derajat Celcius dengan massa jenisnya yang lebih rendah yaitu 0,87. Nah, metode analisis kadar air termovolumetri ini menggunakan prinsip azeotrop. Prinsip azeotrop adalah campuran dari 2 atau lebih komponen yang memiliki titik didih yang konstan. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan caranya. Pertama,
dimasukkan campuran antara air dengan toluen pada boiling vase atau labu ukur. Kemudian dialiri air dingin pada kondensor agar mulai mendingin. Selanjutnya dinyalakan panas pada labu ukur sehingga terjadi pemanasan yang menyebabkan campuran toluena dengan air akan menguap. Nah, penguapan tersebut akan menuju ke kondensor. Nah, dari kondensor ini karena memiliki suhu yang dingin, uap-uap antara campuran dari toluena dan air ini akan kembali menjadi bentuk cair. Nah, setelah menjadi bentuk cair akan mengalir kembali ke bawah dan disitu akan menggenang. Karena toluena memiliki massa jenis yang lebih rendah daripada air, maka toluena akan terpisah dari air dan berada di atas air. Semakin lama campuran tersebut akan terus menggenang sehingga sampai tanda batas. Kemudian karena toluena berada di atas, maka toluena itu akan kembali masuk ke dalam labu ukur dan nantinya setelah panas akan menguap kembali ke atas ke kondensor dan kemudian akan balik kembali jadi cair dan menggenang lagi dan mengulang terus menerus. Nah, karena toluena sudah berada di atas dan air sudah berada di bawah, katup pada di bagian bawah dapat dibuka sehingga air yang sudah terpisah dengan toluena karena massa jenis yang berbeda ini, air akan mengalir ke bawah dan terpisah dengan toluena sehingga si air akan terpisah menuju ke gelas beker dan ditampung. Kelebihan dari metode termovolumetri ini adalah cocok untuk aplikasi makanan dengan kadar air yang rendah. Kemudian cocok untuk aplikasi makanan yang mengandung bau atau senyawa volatil. Kemudian peralatannya relatif murah dan mudah untuk diatur dan dioperasikan. Metode destilasi telah resmi disetujui untuk sejumlah aplikasi makanan sehingga lebih mudah untuk dilakukan tanpa perizinan. Kemudian kekurangannya yang pertama adalah merusak. Yang maksud dengan merusak adalah sampel makanan harus diubah bentuknya terlebih dahulu atau dihaluskan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua melibatkan penggunaan pelarut yang mudah terbakar seperti toluena. Kemudian yang terakhir adalah tidak berlaku untuk beberapa jenis makanan. Potensi kesalahan pada metode destilasi atau termovolumetri ini adalah pertama terbentuknya emulsi antara air dengan pelarut. Kemudian adalah tetesan air yang menempel pada permukaan alat atau gelas yang mungkin tidak bersih akan mengganggu proses yang selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya adalah dekomposisi sampel yang menghasilkan air. Salah satu contoh penggunaan metode termovolumetri ini adalah pada sampel tepung. Seperti pada kelebihan yang disebutkan tadi, yaitu salah satunya adalah cocok untuk aplikasi pada makanan dengan kadar air yang rendah, sehingga tepung adalah salah satu contoh pangan yang sangat cocok untuk dilakukan analisis kadar air dengan metode ini. Sekian untuk penjelasan mengenai analisis kadar air dengan metode termovolumetri yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.